Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Safian Heriansyah dengan NIM 4122323130046. Saya program studi Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Perencanaan dan Arsitektur Universitas Yunaya Mukti. Di sini saya akan menjelaskan tentang Engineering Surveying Vertical Control. Pertama, di sini ada introduction. Vertical control. Apa itu vertical control? Vertical control adalah proses penentuan elevasi atau ketinggian titik-titik di permukaan bumi relatif terhadap suatu datum referensi yang diketahui. Mean sea level atau MSL umum digunakan sebagai datum. MSL berbeda-beda di setiap lokasi sehingga perlu didefinisikan dengan jelas. Mean sea level itu adalah rata-rata jangka panjang permukaan laut yang digunakan sebagai titik acuan untuk mengukur elevasi dan ketinggian di bumi. Bagi insinyur, yang lebih penting adalah perbedaan ketinggian relatif antar titik, bukan hubungan langsung dengan MSL. Oleh karena itu, dalam proyek-proyek kecil seringkali digunakan datum referensi arbitrer. Misalnya diberi nilai 100.000 meter untuk menghindari nilai ketinggian yang negatif. Ketinggian vertikal suatu titik di atas atau di bawah datum referensi ini disebut reduced level atau tingkat reduksi atau level saja. Reduced level sangat krusial dalam hampir semua aspek konstruksi, seperti untuk membuat kontur tanah pada peta, merancang kemiringan optimal untuk jalan, rel kereta api atau kanal, memfasilitasi pemodelan tanah untuk perhitungan volume yang akurat. Singkatnya, hampir semua aspek konstruksi sangat bergantung pada ketinggian relatif titik-titik di tanah, digunakan dalam pemetaan topografi, pembangunan jalan, jembatan, bendungan, dan lain-lain. Yang kedua ada leveling. Leveling atau perataan adalah metode survei paling dasar dan akurat yang digunakan untuk menentukan perbedaan ketinggian atau elevasi antara dua titik atau lebih di permukaan bumi. Ini merupakan tulang punggung dari pengendalian vertikal karena kemampuannya untuk menghasilkan data ketinggian yang presisi, yang sangat krusial dalam berbagai proyek, rekayasa, dan konstruksi. Prinsip dasar leveling adalah memanfaatkan garis level atau horizontal sebagai bidang referensi. Sebuah instrumen optik yang disebut level atau sering kita sebut waterpass digunakan untuk menghasilkan garis bidik yang benar-benar horizontal. Dengan membaca skala pada rambu ukur yang ditempatkan secara vertikal di berbagai titik, surveyor dapat menghitung perbedaan ketinggian antar titik tersebut. Peralatan yang digunakan, yang pertama ada waterpass, kedua rambu ukur, ketiga statif atau tripod. Jenis utama metode leveling, yang pertama ada differential leveling. Differential leveling atau leveling optik ini mengukur perbedaan ketinggian langsung antara dua titik menggunakan garis pandang horizontal dari instrumen level atau waterpass ke rambu ukur. Elevasi ditentukan secara bertahap dari suatu titik yang diketahui ke titik berikutnya. Yang kedua ada trigonometric leveling atau perataan trigonometris. Metode ini menentukan perbedaan ketinggian menggunakan pengukuran sudut vertikal atau sudut miring atau juga sudut zenit dan jarak horizontal atau miring antara instrumen dan titik target. Perbedaan tinggi dihitung menggunakan fungsi trigonometri. Yang ketiga ada GPS leveling atau perataan GPS atau pengukuran GNSS. Menggunakan sinyal dari satelit Global Positioning System atau GPS atau sistem satelit navigasi global atau GNSS lainnya untuk menentukan koordinat 3 dimensi seperti lintang, bujur, dan ketinggian elipsoid dari suatu titik. Ketinggian elipsoid kemudian dikonversi menjadi ketinggian ortometrik di atas MSL menggunakan model geoid. Yang ketiga, definisi terkait. Definisi terkait reduced level atau RL sering juga disebut sebagai elevasi atau level saja.
adalah ketinggian vertikal suatu titik di permukaan bumi yang diukur relatif terhadap suatu datum referensi yang telah ditetapkan. RL menunjukkan seberapa tinggi atau rendah suatu titik dibandingkan dengan permukaan referensi. Jika RL positif, titik tersebut berada di atas datum. Jika negatif, ia berada di bawah datum. Datum referensi. Ini adalah permukaan nol dari mana semua elevasi diukur. Pertama ada mean sea level atau MSL, atau permukaan laut rata-rata, adalah datum yang paling umum digunakan secara global. MSL ditetapkan dari rata-rata pengamatan pasang surut air laut selama periode waktu tertentu, misalnya 19 tahun, di suatu lokasi tertentu. Penting untuk diingat bahwa MSL dapat bervariasi dari suatu lokasi ke lokasi lain di dunia. Yang kedua, ada datum arbitrer atau lokal. Untuk proyek-proyek kecil atau lokal, terkadang digunakan datum referensi yang bersifat arbitrer atau yang diasumsikan. Dalam kasus ini, sebuah titik referensi permanen di lapangan akan diberi nilai elevasi asumsi, misalnya 100.000 meter, untuk memastikan bahwa semua titik lain di area proyek memiliki nilai RL positif, sehingga menghindari penggunaan tanda minus yang bisa rawan kesalahan. Radius level sangat fundamental dalam survei rekayasa dan konstruksi, karena ini pentingnya radius level tuh. Yang pertama, perencanaan dan desain. Digunakan untuk merancang gradien jalan, rel kereta api, saluran air, dan struktur lainnya. Yang kedua, pemetaan topografi. Digunakan untuk menghasilkan garis kontur pada peta yang mempresentasikan bentuk dan kemiringan permukaan tanah. Yang ketiga, perhitungan volume. Memungkinkan perhitungan akurat untuk volume pekerjaan tanah atau galian dan timbunan. Yang keempat, pengendalian konstruksi. Memastikan bahwa semua elemen bangunan dan infrastruktur dibangun pada ketinggian yang tepat sesuai dengan desain. Singkatnya, radius level adalah nilai numerik yang secara presisi menggambarkan posisi vertikal suatu titik di atas atau di bawah datum yang menjadi acuan, dan ini merupakan informasi kunci dalam berbagai disiplin ilmu teknik. Yang kedua ada backside atau BS. Adalah pembacaan stempel pertama yang diambil dari sebuah titik yang posisinya, baik elevasi maupun koordinat, sudah diketahui atau telah ditentukan sebelumnya. Titik ini sering disebut sebagai titik referensi atau benchmark. Backside adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses survei, terutama dalam penentuan elevasi menggunakan leveling atau waterpass, atau pengukuran koordinat dengan total station. Tujuan utamanya dari pembacaan backside adalah untuk yang pertama menetapkan tinggi alat atau height of instrument. Dengan mengetahui elevasi titik yang sudah diketahui dan pembacaan backside pada titik tersebut, surveyor dapat menghitung tinggi instrumen seperti total station atau waterpass. Tinggi instrumen adalah elevasi garis pandang horizontal dari alat ukur. Yang kedua, mengorientasi alat. Dalam pengukuran koordinat, backside membantu mengorientasikan alat secara akurat relatif terhadap titik-titik yang sudah ada. Memastikan semua pengukuran selanjutnya konsisten dalam sistem koordinat yang sama. Yang ketiga, memulai rantai pengukuran. Backside menjadi dasar untuk semua pengukuran selanjutnya yang akan diambil dari posisi alat tersebut. Tanpa backside yang akurat, semua elevasi atau koordinat yang diukur setelahnya akan tidak valid. Singkatnya, backside adalah langkah fundamental dalam survei tanah yang memastikan bahwa semua pengukuran yang dilakukan selanjutnya memiliki referensi yang akurat dan dapat diandalkan. Ini adalah titik awal yang krusial untuk membangun jaringan pengukuran yang presisi. Yang ketiga ada foresight. Foresight adalah pembacaan stempel terakhir yang diambil dari posisi alat ukur ke sebuah titik yang akan diketahui tingginya atau elevasinya. Pembacaan ini dilakukan setelah alat diatur dan tinggi alat telah ditetapkan melalui pembacaan backside. Foresight memiliki peran krusial dalam menentukan elevasi titik baru. Yang pertama, menghitung elevasi titik baru. Setelah tinggi alat diketahui, elevasi titik baru dapat dihitung dengan mengurangi pembacaan foresight dari height of instrument.
Yang kedua, melanjutkan rantai pengukuran. Foresight menandai akhir dari suatu segmen pengukuran dari posisi alat saat ini. Jika survei yang melibatkan banyak titik atau area yang luas, titik yang diukur dengan foresight ini seringkali akan menjadi titik referensi atau benchmark berikutnya untuk penempatan alat di lokasi selanjutnya, atau disebut sebagai turning point atau TP. Yang ketiga, memastikan akurasi. Pembacaan foresight yang akurat sangat penting karena kesalahan dalam pembacaan ini adalah mengaruhi elevasi semua titik yang diukur setelahnya. Secara ringkas, foresight adalah pembacaan yang memungkinkan survei untuk melihat ke depan dan menentukan elevasi titik baru, melengkapi proses pengukuran yang dimulai dengan backsight. Keduanya adalah elemen fundamental dalam setiap operasi leveling. Yang keempat ada intermediate sight, atau kadang disebut juga intermediate foresight. Adalah pembacaan stempel yang diambil dari posisi alat ukur ke titik-titik detail atau titik-titik di antara titik backsight dan foresight. Tujuan utama intermediate sight ini adalah untuk menentukan elevasi titik-titik tersebut tanpa harus memindahkan alat. Nah, di sini untuk fungsi utama intermediate sight-nya, yang pertama untuk menentukan elevasi titik detail. Intermediate sight memungkinkan surveyor untuk dengan cepat dan efisien mengumpulkan elevasi dari banyak titik di area yang sama dari suatu pengaturan alat. Titik-titik ini bisa berupa sudut bangunan, batas properti, titik-titik kontur, atau fitur topografi lainnya yang ingin dipetakan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Tanpa intermediate sight, setiap titik detail harus diukur dengan menempatkan alat, mengambil backsight dan kemudian foresight yang akan sangat memakan waktu. Intermediate sight mengoptimalkan proses ini dengan memanfaatkan satu posisi alat untuk mengukur banyak titik. Yang ketiga, menggambar peta topografi. Data elevasi yang dikumpulkan melalui intermediate sight sangat penting untuk membuat peta topografi yang menunjukkan kontur dan bentuk permukaan tanah. Dengan demikian, intermediate sight adalah alat yang sangat efisien dalam survey leveling untuk mengumpulkan data elevasi detail dari berbagai fitur di lapangan tanpa harus sering memindahkan dan mengatur ulang alat ukur. Yang keempat, peralatan leveling. Peralatan leveling yang pertama ini di sini ada water pass. Kita bisa lihat alat water pass ini yang berwarna kuning. Ini water pass adalah instrumen optik yang paling umum digunakan untuk pekerjaan leveling. Alat ini dirancang untuk menghasilkan garis panah horizontal yang sangat akurat. Water pass modern atau auto level memiliki kompensator internal yang secara otomatis meratakan garis bidik teleskop. Bahkan jika alat sedikit miring, ini membuatnya lebih cepat dan mudah digunakan dibandingkan dengan model lama yang memerlukan perataan manual yang sangat presisi. Yang kedua ada rambu ukur. Rambu ukur adalah penggaris atau tiang berskala yang digunakan bersama dengan water pass untuk mengukur perbedaan ketinggian. Rambu ini biasanya terbuat dari aluminium atau kayu, dapat dilipat atau teleskopik, dan memiliki skala pembacaan dalam meter, desimeter, dan sentimeter atau kaki dan inci. Surveyor akan membaca angka pada rambu ukur yang berpotongan dengan benang silang horizontal pada teleskop water pass. Yang ketiga ada statif atau tripod. Statif adalah penyangga berkaki 3 yang stabil untuk menopang water pass atau instrumen survei lainnya. Statif ini memastikan instrumen tetap stabil dan tidak bergerak selama pengukuran, yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Statif memiliki kepala yang rata atau sedikit cembung, tempat instrumen dipasang dan dikunci dengan skrup. Yang keempat ada total station. Total station adalah instrumen survei yang lebih canggih dan serbaguna. Mampu mengukur sudut horizontal, sudut vertikal, dan jarak. Ia juga dapat digunakan untuk pekerjaan leveling. Dengan total station, elevasi dihitung secara trigonometri berdasarkan sudut vertikal dan jarak miring ke titik yang diukur.
Beberapa total station modern bahkan memiliki fungsi leveling otomatis atau semi otomatis yang terintegrasi. Yang kelima ada theodolit. Seperti total station, theodolit adalah instrumen untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal secara presisi. Meskipun fungsi utamanya bukan leveling langsung, seperti waterpass, theodolit dapat digunakan untuk leveling trigonometri. Metode ini melibatkan pengukuran sudut vertikal ke titik yang digunakan. Metode ini melibatkan pengukuran sudut vertikal ke titik yang diketahui jaraknya. Lalu elevasi dihitung menggunakan prinsip trigonometri. Theodolit umumnya lebih sering digunakan untuk penentuan posisi dan orientasi daripada hanya untuk leveling, tetapi kemampuannya dalam mengukur sudut vertikal membuatnya relevan. Nah, untuk singkatnya, pilihan peralatan leveling akan bergantung pada tingkat akurasi yang dibutuhkan, seperti kondisi medan dan jenis pekerjaan survei yang dilakukan. Waterpass adalah pilihan paling ekonomis dan efisien untuk leveling standar, sementara total station atau theodolit memberikan fleksibilitas dan presisi lebih tinggi untuk proyek yang lebih kompleks. Yang kelima ada aplikasi leveling. Aplikasi leveling ini yang pertama ada konstruksi dan rekayasa sipil. Dalam industri konstruksi, leveling adalah tulang punggung dari hampir setiap proyek. Aplikasi utamanya meliputi penentuan elevasi tanah asli atau original ground level, perencanaan dan pembangunan fondasi, pembangunan lantai dan plat beton, pemasangan pipa saluran air dan drainase, konstruksi jalan, jembatan dan rel kereta api, pembangunan gedung bertingkat, pekerjaan penggalian dan timbunan atau cut and fill, pemasangan peralatan berat dan sensitif. Yang kedua ada pertanian dan pengairan. Di bidang pertanian, leveling membantu mengoptimalkan penggunaan lahan dan air. Perataan lahan pertanian, desain sistem irigasi dan drainase, pembuatan terasering, perencanaan tata letak pertanian. Yang ketiga ada pertambangan. Dalam industri pertambangan, leveling memiliki peran vital untuk keselamatan dan efisiensi operasional. Yang pertama, penentuan elevasi permukaan tambang, desain dan pembangunan jalan tambang, penentuan titik pengeboran, pemantauan deformasi tanah, perencanaan saluran drainase tambang. Yang keempat, ada perencanaan kota dan tata ruang. Leveling menjadi dasar untuk banyak keputusan dalam perencanaan wilayah, pembuatan peta topografi dan kontur, perencanaan drainase kota, penentuan lokasi bangunan dan infrastruktur, dan juga studi banjir. Yang terakhir, pemantauan dan geodinamika. Leveling juga digunakan dalam studi ilmiah dan pemantauan jangka panjang. Pemantauan deformasi struktural, studi gerakan lempeng tektonik dan gempa bumi, dan juga penentuan datum vertikal nasional. Terima kasih banyak. Cukup sekian untuk pembahasan soal vertical control. Saya Naufal Sofian pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.